wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiana Indasari, NIM 2020 SE040, kelas Sikesha A2, asal perguruan tinggi dari ITB AAS Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi dan bagan penghimpunan serta penyaluran dana. Yang pertama yaitu Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi. Bank Syariah ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Tujuan Bank Syariah yaitu 1. Mengarahkan kegiatan perekonomian umat untuk muamalat serta Islam secara Islam atau secara agama. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan yang baik di bidang ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup umat Islam. 4. Menanggulangi masalah kemiskinan pada perekonomian di saat ini. 5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dan yang terakhir 6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam atau umat Muslim terhadap bank non-syariah. Yang kemudian yaitu ciri-ciri operasional Bank Syariah. 1. Beban biaya yang disepakati bersama. Pada waktu itu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku. 2. Dalam kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah ini tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. 3. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan atau al-waidah. 4. DPS bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Yang terakhir 5. Fungsi kelembagaan ini selain untuk menjembatani antara pihak pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, juga melaksanakan fungsi amanah. Yang kedua, bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. 1. Penghimpunan dana yaitu yang dibagi menjadi dua, yaitu menghimpun dana bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad waidah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Penyaluran dana. Penyaluran dana dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyaluran pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan akad istisna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir 4. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, muntahinya bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. And for you, girl, I swear I do the world.